Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, kita ke informasi mancanegara. Amerika Serikat memutuskan untuk mengirim persenjataan kepada Ukraina untuk menghadapi serangan Rusia. Ya, pemirsa, pengiriman senjata akan dilakukan melalui negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dalam koalisi antara Amerika Serikat dan NATO dalam membantu Ukraina, negara-negara NATO akan mengirim stok rudal dan sistem pertahanan Patriot yang dimiliki ke Ukraina. Amerika Serikat lalu akan mengganti stok NATO tersebut dengan persenjataan produksi negeri Paman Sam. Trump menyebut pasokan senjata dari Amerika Serikat melalui NATO akan mampu menjadikan Ukraina sanggup mempertahankan diri dari serangan Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa anggota NATO yang siap untuk membayar rudal Patriot tersebut adalah Inggris, Kanada, Jerman, Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Belanda. And we've made a deal today, and I'm going to have Mark speak about it, but we've made a deal today where we are going to be sending them weapons and they're going to be paying for them. The United States will not be having any payment made. We're not buying it. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif masuk hingga 100% terhadap Rusia. Pengenaan tarif tersebut akan diberlakukan jika Rusia tidak segera mengakhiri perang dengan Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Rusia untuk mengakhiri perang dagang Ukraina dalam waktu 50 hari ke depan. Dan jika Rusia tidak menghiraukan permintaan Trump tersebut, Trump pun mengancam akan mengenakan tarif masuk hingga 100% terhadap Rusia dan negara-negara mitra dagang Rusia. And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Washington, Trump mengaku dirinya merasa sangat kecewa dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang tak kunjung mencapai kesepakatan dengan Ukraina mengenai gencatan senjata. Trump menekankan dirinya ingin agar Rusia dan Ukraina segera mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Sejak awal menjabat di periode keduanya, Trump telah berulang kali mendekati Putin untuk memulihkan hubungan antara Amerika Serikat dengan Rusia. Upaya pendekatan ini dilakukan di saat Trump berjanji akan mengakhiri perang di Ukraina ketika ia terpilih sebagai presiden. Berbagi sumber, IDEX Channel. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berencana mengganti Perdana Menteri Denis Shmyhal dengan Wakil Perdana Menteri Yulia Sviridenko. Pergantian tersebut menjadi bagian dari perombakan kabinet pemerintahan Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan akan melakukan perombakan kabinet pemerintahannya, termasuk mengganti pejabat Perdana Menteri. Perombakan tersebut merupakan bagian dari upaya Zelensky dalam memperkuat pertahanan dalam negeri serta mempertahankan dukungan dari Amerika Serikat dalam menghadapi Rusia. Wakil Perdana Menteri Yulia Sviridenko yang selama ini memimpin koordinasi kesepakatan penting sektor mineral dengan Amerika Serikat diajukan sebagai calon pengganti Perdana Menteri Denis Shmyhal. Sementara Shmyhal yang menjabat sejak 2020 dan menjadi kepala pemerintahan terlama dalam sejarah Ukraina, kini diajukan untuk memimpin Kementerian Pertahanan. Zelensky sebelumnya mengisyaratkan perombakan kabinet dalam pertemuan dengan para perwakilan negara sekutu di Roma, Italia pada pekan lalu. Pertemuan tersebut memunculkan harapan baru akan bantuan militer Amerika Serikat, terutama dalam pengiriman lebih banyak sistem pertahanan udara Patriot ke Kiev. Jika disetujui parlemen, maka Sviridenko akan menjadi perempuan kedua menjabat Perdana Menteri Ukraina. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, China mencetak rekor surplus perdagangan 586 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 9.500 triliun rupiah pada paruh pertama 2025. Namun bayang-bayang kebijakan tarif Amerika Serikat masih menjadi ancaman utama.
China mencatat surplus perdagangan 586 miliar US dollar atau sekitar 9.500 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2025. Wakil Kepala Bea Cukai Wang Lingchun menyebut ekspor tetap tumbuh meski di tengah tekanan tarif global. Namun ia menegaskan situasi eksternal semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Di mana pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump berencana menaikkan tarif baru per 1 Agustus, termasuk tarif 50% untuk impor tembaga dan ancaman tarif tambahan terhadap sektor lain. Strategi ini dinilai berpotensi menghambat ketahanan ekspor China. Adapun pemulihan ekspor China ke Amerika Serikat pada Juni disebut hasil pengurangan tarif setelah perundingan di Jenewa. Tarif barang China turun dari 145% menjadi 55% dalam waktu 2 bulan. Namun ancaman transshipment dan ketegangan tarif tetap menjadi risiko jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg pada 14 Juli mengumumkan bahwa perusahaannya akan menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk membangun beberapa pusat data AI raksasa demi mencapai super intelligent. Ya, langkah ini menegaskan tekad Meta untuk menjadi yang terdepan dalam perlombaan AI. Mark Zuckerberg, CEO Meta Platform pada 14 Juli mengumumkan bahwa perusahaannya akan menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk membangun beberapa pusat data AI raksasa demi mencapai super intelligent. Langkah ini menegaskan tekad Meta untuk menjadi yang terdepan dalam perlombaan AI di tengah persaingan ketat dengan raksasa teknologi lain seperti OpenAI dan Google. Pusat data multi-gigawatt pertama Meta yang diberi nama Prometheus diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Sementara itu, pusat data lain bernama Hyperion akan mampu ditingkatkan hingga 5 gigawatt dalam beberapa tahun mendatang. Zuckerberg melalui platform media sosial Threads miliknya menyatakan bahwa Meta juga sedang membangun beberapa klaster Titan lainnya. Salah satu dari ini saja mencakup sebagian besar dari jejak Manhattan. Menurut laporan semi-analisis yang dikutip Zuckerberg, Meta berpotensi menjadi laboratorium pertama di dunia yang mengoperasikan supercluster 1 gigawatt lebih, yakni fasilitas data center raksasa yang dirancang khusus untuk melatih model AI super canggih. Sebagai bagian dari strategi ini, Meta telah mengorganisasi tim AI-nya ke dalam divisi baru bernama Super Intelligence Labs setelah menghadapi tantangan pada pengembangan model Llama 4 dan kehilangan sejumlah staf penting. Berbagai sumber IDX Channel.